sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali dipertemukan Tuhan dalam persekutuan doa pagi. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita semua kesempatan dan waktu untuk saling berjumpa dan terus saling belajar, supaya dalam perjalanan hidup kita, biarlah Tuhan yang menjadi penolong dan pandu kita. Kita akan menyiapkan pembacaan Alkitab yang terpilih dari Injil Lukas pasal 16 ayat 9. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Sebelum membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Firman Tuhan adalah penolong hidup kami. Firman Tuhanlah yang menuntun perjalanan. Biarlah saat ini ya Tuhan, dalam persekutuan doa pagi, kami menaikkan syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengizinkan kami dan memberikan kesempatan kepada kami untuk sekali lagi membaca firman-Mu, merenungkannya, dan menghidupi itu di dalam perjalanan hidup kami bersama dengan saudara-saudara seiman, bersama dengan orang-orang yang Tuhan perjumpakan dengan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, dan karena itu kami mohon, karuniakanlah kami Roh-Mu yang kudus, dan bimbinglah hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, Tuhan berikan kami kemampuan untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, inilah setiap kami. Kami memberi diri kami untuk mau diajar dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Mari kita baca bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu jemaat ayat yang genap. Perikopnya diberikan judul Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Ada seseorang yang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Namun Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah bapakku." Tetapi kata Abraham, "Mereka memiliki Musa dan para nabi. Hendaklah mereka mendengarkannya." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan,
sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita pagi ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan menghidupi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, saat menyiapkan membaca kisah ini gitu ya, lalu muncul pertanyaannya. Ini kan kisah yang diceritakan Yesus ya, perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin kepada pendengarnya pada waktu itu. Lalu ketika baca-baca, ternyata di sini ada kata jurang gitu ya. Lalu saya mengatakan, kira-kira berapa ya jarak antara surga, dunia kekekalan itu dengan dunia orang mati? Jaraknya berapa? Nah, dari bacaan ini gitu ya, ternyata jaraknya tidak terseberangi. Tadi di ayatnya yang kita baca tadi ya, ayat yang ke-26. Selain itu di antara kami dan kamu terbentang jurang yang tak terseberangi. Jadi ketika orang percaya gitu ya, menyelesaikan hidupnya gitu di dunia ini gitu ya, jarak antara kekekalan dan dunia orang mati itu tidak terseberangi. Lalu kapan jarak itu dekat? Ternyata jarak itu dekat ketika kita lagi hidup di dunia ini. Kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin ini. Orang kaya digambarkan lagi hidup dalam kemewahan, gitu ya. Dia lagi makan, minum dengan enaknya, dengan nyamannya, dengan senangnya. Sedangkan Lazarus si miskin ada di depan pintu gerbangnya. Bahkan katanya Lazarus ini ingin makan dari remah-remah yang jatuh dari mejanya orang kaya. Saking miskinnya, saking laparnya. Tapi ternyata tidak bisa. Dan dia tidak dapat. Sampai waktunya tiba, si orang kaya dan Lazarus yang miskin ini pun meninggal. Lalu si orang kaya ini melihat, kok Lazarus ada duduk di pangkuannya Abraham. Dia di tempat ini sedang kesakitan dan menderita. Apa maknanya duduk di tempat di pangkuan Abraham? Pada pandangan orang Yahudi pada masa itu ya, ketika Yesus memakai istilah si Lazarus yang miskin duduk di pangkuan Abraham ini, dia memakai istilah-istilah yang dipahami oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Abraham dipercaya sebagai bapa orang beriman dan orang yang benar. Sehingga ketika orang-orang benar yang meninggal, pasti dia akan kumpul bersama dengan Abraham, bapa orang benar itu. Dan kalau Abraham ada di sorga, berarti orang benar yang meninggal ini juga akan ada di sorga bersama Abraham. Sedangkan si kaya ini, dia sedang menderita kesakitan. Karena itu dia minta, ketika dia lihat gitu, Lazarus lagi duduk di pangkuan Abraham, dia minta supaya Lazarus bisa mencelupkan air sedikit karena dia kesakitan dan sangat kehausan. Tapi apa kata Abraham? Anakku, waktu kamu hidup, kamu sudah menikmati semuanya. Semua yang baik kamu sudah menikmati. Dan sekarang Lazarus, dia dapat hiburan. Lagian, kalau Lazarus mau ke situ juga nggak bisa. Karena ada jurang yang tidak terseberangi antara kamu dan Lazarus. Pertanyaannya, apa yang membuat jarak
antara orang kaya dan si Lazarus ini. Padahal dalam kisah yang kita baca, orang kaya ini nggak buat jahat kan? Dia nggak salah kalau dia kaya. Dia juga tidak salah kalau dia menikmati apa yang dia punya. Nggak ada yang salah. Dia nggak membunuh. Dia nggak merampok. Itu kekayaan dia dan dia menikmati. Lalu apa yang salah? Apa kekayaan itu sebuah kesalahan? Oh tidak, Abraham juga kaya kan? Dalam kisah di Kejadian kita baca, Abraham punya banyak harta gitu ya. Hewan ternak, bahkan budak, semuanya dia punya. Lalu apakah kemiskinan itu menjadi sebuah kesalahan? Enggak juga. Lalu apa yang membuat orang kaya dan Lazarus yang miskin ini terbentang jurang yang begitu tidak terseberangi? Satu hal yang Yesus mau ajarkan melalui perumpamaan ini. Jarak itu terjadi karena adanya ketidakpedulian. Dalam hidup, orang kaya punya segala sesuatu. Dia bisa menikmati segala sesuatu. Namun ternyata dia tidak peduli dengan apa yang Yesus pedulikan di dalam hidup ini. Dia memiliki sumber daya yang sangat banyak. Tapi ternyata ketika dia menikmati sumber daya itu, dia tidak punya cukup cinta seperti cinta Yesus bagi manusia di dalam dunia ini. Dan ketidakpedulian itu membuat jarak di antara sesama manusia. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, mari kita diajak melalui renungan pagi ini, kita berefleksi. Tuhan, banyak sudah yang Tuhan berikan bagiku sampai hari ini. Kekayaan, kemampuan, talenta, dan banyak kebaikan yang Tuhan berikan. Berapa kepedulian yang kita tunjukkan kepada sesama melalui apa yang Tuhan berikan kepada kita? Tuhan tidak minta banyak. Dia hanya minta hati kita yang tergerak oleh belas kasihan untuk peduli kepada sesama manusia. Karena itu kan yang Yesus ajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saat kita mengasihi diri kita, bukankah kita juga diminta untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita? Itulah kasih. Sepanjang kita baru bisa mengasihi diri sendiri dan belum bisa menunjukkan kepedulian kepada orang lain, maka kasih kita itu masih egosentris. Belum kasih ilahi. Kasih yang hanya pada diri sendiri. Kasih yang belum berbuah. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, biarlah melalui perenungan pagi ini kita diajak dan kita mau sama-sama belajar bahwa kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Maka kita masih bisa menyeberang. Belum ada jurang yang tak terseberangi. Kita masih bisa menyeberang dari ego kita ke empati.
dari sikap cuek dan acuh kita menuju kepedulian. Dari hidup untuk diri sendiri menjadi hidup untuk Tuhan dan sesama. Ada di gambar ini ada quotes itu quotes yang mengatakan kesalahan terbesar manusia itu bukan karena dia melakukan dosa yang besar, tapi ketika dia tidak peduli pada sesama manusia. Itulah ketidakmanusiaan. Yakobus juga mengatakan dalam Yakobus 4 ayat 17 katakan, jadi jika kamu tahu apa yang baik, apa yang benar, tapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Kita tahu Yesus ajar kita untuk mengasihi. Kita tahu Yesus ajar kita untuk peduli. Kita tahu Yesus ajar kita untuk berbuat baik. Tapi cueknya kita, ketidakpeduliannya kita, membuat kita tidak melakukan apa-apa. Dan kata Yakobus, itu berdosa. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya ajak kita untuk melihat satu video klip ini yang akan menjadi pengingat gitu ya, dan semoga ini juga akan menolong kita untuk memaknai perenungan kita. Bapak Ibu ketika lihat video ini, apa yang Bapak Ibu pikirkan ya? Mungkin masing-masing punya refleksi sendiri ya. Tapi ketika saya melihat video ini gitu ya, dalam konteks renungan kita, itu kan si Tuan cuek gitu ya, makanya disebut Master in Defense gitu ya. Tuannya cuek, lihat aja kan, kalau dia jalan tangannya selalu disaku, gak peduli sama apapun, siapapun gitu ya, sekitarnya enggak. Cewek mau masuk lift, nggak ada boro-boro tangannya ditaruh di lift untuk supaya persilakan masuk, cuek aja gitu ya. Sampai akhirnya dia ketemu gitu ya, si nenek ini yang mau nyebrang, dan nenek ini pegang tangannya, dia kaget. Ada yang berarti pegang aku gitu ya. Lalu sesuatu terjadi gitu kan,
mobil kencang datang gitu ya. Dia harus menyelamatkan dirinya kan. Mungkin nenek ini hanya jadi alasan, tapi kan pertama-tama dia karena cuek, ya selalu lihatnya pada diri sendiri. Tapi karena ada mobil yang kencang datang, dia dengan refleks ngangkat tangannya gitu ya, menahan mobilnya supaya mobilnya jangan nabrak. Dan sejak hari itu, perubahan besar terjadi. Ternyata dia sadar bahwa dia bisa berbuat baik, melakukan sesuatu. Hanya dengan tangannya. Kepedulian yang muncul. Lalu di scene berikutnya, ketika dia di lift, ada cewek mau masuk, dia tahan liftnya, persilakan. Lalu dengan tangannya dia bermain gitu ya, dengan tangannya. Kemudian dia juga menangkap balon anak kecil, dengan tangannya dia menahan kereta dorong. Hanya dengan tangan yang Tuhan kasih. Kita bisa melakukan kepedulian untuk hal-hal kecil yang ada di sekitar kita yang Tuhan perjumpakan dengan kita. Jangan tunggu sampai sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Mulailah peduli dengan hal-hal kecil di sekitar kita. Bahkan ketika pada akhirnya dia ketemu orang yang sama dengan dia lalu berefleksi, ini aku sama waktu dulu. Karena itu dia pura-pura pakai kacamata hitam, pakai tongkat, dekati orang itu, pegang tangannya. Orang itu juga kaget. Karena orang itu juga taruh kedua tangannya di saku kan, nunjukin dia juga cuek gitu, gak peduli dengan sekitarnya. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, dan kebaikan itu dirasakan oleh orang lain, maka kebaikan itu tidak akan disimpan, dia akan meneruskan. Itu juga dengan kepedulian yang Tuhan harapkan. Jangan jadi orang yang terlalu cuek gitu ya. Memang kadang-kadang kita nggak perlu ngurus urusan orang gitu ya. Tapi ketika Tuhan taruh kepekaan itu di hati kita, tiba-tiba kita teringat seseorang, atau ketika dalam perjalanan kita diganggu oleh pemandangan, maka lakukanlah sesuatu. Karena itu cara Tuhan berbicara kepada kita untuk kita menunjukkan kepedulian. Sekecil apapun itu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, biarlah melalui perenungan kita hari ini, kita mendapat beberapa pesan. Yang pertama, hidup ini sementara. Tapi kekekalan itu pasti. Karena itu jangan terlalu sibuk mengejar yang sementara. Sampai kita melupakan menyiapkan diri untuk kekekalan. Apa sih yang sementara dalam hidup ini? Jumlah harta kita, itu kan sementara. Kemewahan rumah kita, itu kan sementara. Jabatan yang kita punya, itu juga sementara. Tapi apa yang bernilai kekal? Kasih kita, kemurahan kita, kebaikan kita, ketulusan hati kita, itu bernilai kekal. Pertanyaannya, sudahkah itu kita kejar lebih banyak ketimbang kita mengejar yang sementara di dunia ini? Mari Bapak Ibu, hidup ini sementara. Kekekalan itu pasti. Karena itu mari kita kejar yang bernilai kekal. Dan yang kedua, kita mau belajar kepedulian pada sesama adalah bukti kasih kita kepada Allah. Karena itu jangan tutup mata ketika kita lihat ada saudara kita yang butuh. Entah butuh hanya dituntun melewati jalan menyeberang, entah dituntun untuk memegang barangnya yang banyak, entah hanya menemani mendengar ceritanya karena lagi sedih, atau apapun hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk kita menunjukkan kita ini peduli. Dan kita mau melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Dan yang ketiga, kita mau belajar melalui kisah ini. Firman Tuhan ini, Alkitab ini, sudah cukup bagi kita untuk mengajar dan menolong kita.
Jangan kita tunggu sesuatu yang spektakuler baru kita mau berubah. Sama seperti si orang kaya ini, ketika dia sudah di alam maut baru dia sadar. Lalu dia minta kepada Abraham supaya Lazarus datang ke rumah saudara-saudaranya, ingatin mereka. Tapi Tuhan bilang apa? Di sana ada Musa dan para nabi. Kalau hari ini Tuhan bilang katakan, sudah ada firman Tuhan, ada Alkitab, ada persekutuan di gereja. Itu sudah cukup untuk kita mendengar dan kita melakukan, menghidupi firman itu. Jangan tunggu nanti, waktu kita adalah sekarang. Mari kita menunjukkan kepedulian sebagaimana Kristus telah melakukannya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Tuhan kembali mengajar dan mengingatkan kami, supaya kami boleh terus hidup dan berjuang, memperjuangkan nilai-nilai yang bersifat kekal, yang juga Tuhan sudah tunjukkan melalui pengajaran dan juga teladan yang Yesus tunjukkan selama ada di bumi ini. Ya Tuhan, tolong kami, bantu kami, mampukan kami, untuk kami juga berani keluar dari diri kami, dari keegoisan kami, ketidakpedulian kami, supaya kami juga dapat melakukan hal-hal kecil sebagai tanda cinta kami dan kepedulian kami di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.